wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Febrian dari Prodi Sistem Informasi. Izinkan saya untuk mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Sebelumnya, pertama-tama kita harus tugasnya itu untuk desain subnet mask atau subnetting, dimana ada yang pertama departemen penjualan ada 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, departemen IT 10 perangkat, server 5 perangkat, dan WAN menuju kantor cabang 5 perangkat. Dimana di dalam kantor cabang itu terdapat 20 perangkat. Terus tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Adapun IP-nya yaitu 192.168.10.0/24, dimana di sini ada 253 atau 254 IP yang bisa digunakan. Untuk mendesain subnetting yang efisien pada blok 192.168.10.0/24 yaitu menggunakan variabel length subnet mask, yaitu menggunakan kalkulator IP, di mana segmen ini adalah segmen kelas C. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Yang pertama itu untuk departemen penjualan itu membutuhkan sekitar 50 perangkat atau sekitar 50 host, sedangkan di sistem kelas C, untuk IP tersebut yaitu 192.168.0 sampai 254, yaitu ada untuk 50 host tidak ada, yang adanya itu 60 host, dimana ada /26. Ini ada 62 host di /26. Kemudian ada pemasaran 30 perangkat atau 30 host di /27. /27-nya yaitu untuk tadi yang untuk penjualan, yang IP yang bisa digunakan yaitu dari 192.168.10.1 sampai 62. Untuk hostnya yaitu di IP 63. Subnet masknya itu 255.255.255.192/26. Kemudian untuk kantor pemasaran itu kita membutuhkan 30 host. 30 host di sini ada /nya /27, dimana IP tersebut kita mulai dari IP 64. IP 64 startnya yang bisa digunakan yaitu IP 65 sampai 94. Untuk broadcastnya atau gateway-nya itu 10.95. Kemudian untuk kantor cabang itu membutuhkan 20 perangkat, di mana 20 perangkat itu menggunakan /27. Apabila kita menggunakan /28, hanya ada 14 perangkat, sedangkan kita membutuhkan yaitu 20 perangkat. Jadi kita menggunakan /27 supaya tidak kekurangan perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk subnet masknya itu 255.255.224. Kemudian start IP-nya 10.96 karena 95 sudah digunakan. Kemudian IP yang bisa digunakan yaitu dari 97 sampai ke 126. Untuk broadcastnya itu di 127. Kemudian untuk IT itu membutuhkan 10 perangkat. 10 perangkat di dalam grup C menggunakan /28 yaitu sebanyak 14 perangkat. Karena apabila menggunakan /29 itu hanya 6 perangkat yang bisa digunakan, dan perangkat yang selebihnya tidak bisa digunakan. Start IP-nya yaitu untuk subnet masknya itu 240.
Kemudian untuk IP network address-nya itu 128. IP yang bisa digunakan dari 129 sampai 142. Broadcast IP-nya 143. Kemudian untuk server itu membutuhkan 5 perangkat atau 5 IP. Sedangkan di kelas J untuk 5 IP itu tidak ada, adanya itu yang 2 IP. Jadi kita menggunakan /29. Jadi kita kelebihan 1 IP. Terus range untuk subnet masknya itu 248. Kemudian start IP-nya yang bisa digunakan 145 sampai 150. Broadcast-nya 151. Terus one cabang pusat ke cabang. Yang untuk pusat itu 153, untuk cabang 154. Di mana kita menggunakan /30 karena di sana cuma dibutuhkan 2 IP. Ini tadi. Kemudian untuk ruang pertumbuhan masa depan alamat yang masih tersedia yaitu 192, 168, 10, 156 sampai dengan 255. Cadangan ini untuk penambahan departemen baru, VLAN khusus gas, CCTV VoIP, perluasan kantor cabang, backup server, infrastruktur monitor. Kesimpulannya, skema subnetting ini efisien karena menggunakan VLSM sehingga alokasi IP dibutuhkan, meminimalisir pemborosan alamat, menyediakan ruang ekspansi yang cukup besar, memudahkan manajemen jaringan antar divisi, mendukung stabilitas perusahaan di masa depan. Desain ini sudah sesuai untuk implementasi jaringan skala kecil menengah berbasis 192, 168, 10, 0/24. Saya Idus Febrian dari Prodi Sistem Informasi. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.